Halo Sobat Tani, kembali lagi di Stanley Pangau Farm. Saat ini saya akan berbagi tutorial khususnya untuk penyemprotan penggunaan herbisida ya. Jadi khusus bagi para pemula, saya akan berbagi pengalaman. Ini lahan saya lebih kurang 1 hektaran dengan banyak benih 15 kg. Tapi saat ini saya mau bahas untuk penyemprotan herbisida ketika untuk melakukan penanaman. Ini sementara pemupukan ya. Untuk pemupukan pertama ya. Ini ya Sobat Tani. Cuaca lagi mendung-mendung, mau turun hujan. Jadi jangan lupa ya di subscribe, like maupun komen untuk kemajuan channel ini. Ini ya Sobat Tani. Jadi begini ya Sobat Tani, khususnya bagi para pemula, bahwa alangkah baiknya untuk melakukan penyemprotan herbisida entah pada saat sebelum penanaman atau sesudah penanaman. Mungkin ada yang bertanya-tanya, apa mempengaruhi untuk penanaman dalam pertumbuhan ketika sementara melakukan penanaman? Apakah akan mempengaruhi tidak akannya bertumbuh benih jagung yang ditanam? Mungkin itu kawan-kawan Sobat Tani, khususnya bagi para pemula, bertanya-tanya. Tapi bagi saya pribadi, sebelum melakukan penanaman, baiknya juga lakukan penyemprotan herbisida. Atau setelah penanaman, lakukan penyemprotan herbisida 2 hari setelah penanaman. Jadi Sobat Tani, untuk penanaman, ketika lakukan penanaman, penyemprotan herbisida 2 hari sesudah melakukan penanaman. Ketika Sobat Tani melakukan penyemprotan di atas 2 hari, sudah muncul kecambah benih jagung yang ditanam. Jadi sekali lagi sudah bentuk kecambah. Nah disitulah yang mempengaruhi pertumbuhan dari jagung itu sendiri. Ini ya Sobat Tani. Jadi sekali lagi, kalau saya pribadi setelah melakukan penanaman, langsung dicatat 2 hari setelah penanaman langsung melakukan penyemprotan menggunakan herbisida yang SL-nya membasmi sampai ke akar. Manfaatnya apa ya Sobat Tani? Saya mau berbagi sedikit. Ini usia jagung saya ini tepat hari ini 2 minggu 14 hari. Dan waktu penanaman, saya setelah pembajakan di video sebelumnya, 14 hari setelah pembajakan langsung melakukan penanaman. Jadi tepat 2 minggu setelah pembajakan, saya langsung melakukan penanaman. Tapi setelah 2 minggu ya. Tidak serta-merta ketika selesai pembajakan langsung melakukan penanaman. Tidak ya. Karena disitulah akan mempengaruhi pertumbuhan benih jagung. Nah ini ya Sobat Tani. Ini herbisidanya. Ini lagi gulmanya lagi mati, tapi jagungnya tumbuh ya. Ini ya Sobat Tani, tidak mempengaruhi ya. Jadi kenapa saya lakukan 2 hari setelah penanaman? Karena ketika saya melakukan pemupukan yang kedua kali pada usia lebih kurang 1 bulan, gulmanya masih relatif tipis ya untuk tumbuh, sehingga ketika saya melakukan
penyemprotan dengan menggunakan herbisida super yang harganya mahal kan, tidak terlalu pemakaian yang berlebihan. Karena lahan saya, gulma-gulma utamanya sudah berkurang banyak. Ini ya Sobat Tani. Ini ya. Gulmanya 90% mati ya. Ini ya Sobat Tani. Jadi barangkali itu dari saya untuk saat ini. Jangan lupa di like, komen untuk kemajuan channel ini. Jadi dari segi manfaatnya, 2 hari setelah penanaman melakukan penyemprotan menggunakan herbisida yang membasmi sampai ke akar, itu adalah kegunaan bagi saya. Ketika penyemprotan herbisida super nanti, pemakaian saya sedikit, minim ya. Jadi menghemat. Jadi budget untuk biaya pemeliharaan bisa tertalangi dengan cara seperti tadi yang saya ulas. Jadi ketika Sobat Tani sebelum penanaman melakukan penyemprotan herbisida untuk membasmi gulma, ketika jagung tumbuh, banyak sekali benih-benih yang bersamaan dengan jagung akan tumbuh. Jadi saya selama ini 2 hari setelah penanaman melakukan penyemprotan. Oke, cukup dari saya untuk hari ini. Semoga sukses dan bermanfaat ya, khususnya bagi para pemula. Salam sukses dan sehat selalu.